Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhan nas ittaqullaha fis sirri wal alaniyati la'allakum turhamun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam salah satu kitabnya Al-Imam As-Suyuti menjelaskan tentang kondisi kita di alam kubur, yaitu dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Beliau mengutip sebuah hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang akan ditanya di alam kuburnya. Potongannya kurang lebih yuftanu ithnani, yang akan ditanya di alam kubur itu hanya dua golongan saja, al-mu'minu wal munafik. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang munafik. Rasulullah melanjutkan hadisnya, fa ammal mu'minu fayuftanu fi sab'i ayyam. Adapun orang yang beriman akan Allah tanya di alam kuburnya selama 7 hari. Jamaah sekalian, 7 hari ini jangan kita sangka sama dengan hari-hari yang kita lalui saat ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddun. Kata Allah, satu hari menurut Allah adalah sama dengan 1000 tahun menurut kalian. Artinya 7 hari kita ditanya di alam kubur. Kalau kita orang yang beriman, maka kita ditanya kurang lebih 7000 tahun yang kita rasakan hidup di bumi ini. Akan tetapi jika selama hidup ketika kita bicara kita pernah berdusta, ketika kita berjanji kita pernah ingkar, ketika diberi amanah kita pernah berkhianat, atau ketika kita bersengketa kita dendam kesumat, maka kita akan masuk pada kategori yang kedua, yaitu al-munafik. Berapa lama kata Rasul orang munafik ditanya di alam kuburnya? Wa ammal munafiku fayuftanu fi arba'ina yauman. Adapun orang munafik itu akan ditanya oleh Allah di alam kuburnya selama 40 hari. Jadi 40 hari yang kita lalui di alam kubur itu sama dengan 40.000 tahun yang kita rasakan di bumi ini. Maka jamaah rahimakumullah, hari-hari yang kita lalui ini tidak ada 10%-nya pun dari apa yang akan kita rasakan nanti di alam kubur. Saking beratnya pertanyaan yang akan kita dapatkan. Maka jamaah rahimakumullah, andai ada orang tua kita yang wafat mungkin 2 tahun lalu saat pandemi, atau mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, kita belum bisa mengatakan bahwa mereka sudah tenang di alam sana, sehingga kita bisa berleha-leha untuk tidak mendoakan mereka, atau kita bebas untuk bermaksiat karena tidak akan berdampak kepada mereka. Maka ketahuilah apa yang kita lakukan hari ini itu amat berdampak sangat kepada orang tua kita yang sudah wafat di alam kubur sana. Karena apa? Karena 20 tahun dalam hitungan kita, bagi mereka ini belum menyelesaikan satu hari pertanyaan dari Allah. Mungkin perkataan man rabbuka. Mengapa bisa demikian? Menjawab man rabbuka itu teramat sulit. Jemaah rahimakumullah, karena yang akan menjawab di alam kubur itu bukan lisan kita. Sebagaimana kita di dunia, lisan kita ini bisa berbohong. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci lisan kita semenjak di alam kubur sampai nanti di akhirat. Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah mengunci lisan-lisan kita, dan yang akan bersaksi saat itu adalah tangan-tangan kita dan juga kaki kita. Dan kita sadari sekarang jamaah rahimakumullah, terkadang kita ini beriman hanya dalam keramaian. Saat kita di keramaian, kita memegang handphone, alhamdulillah kita bisa terjaga dari maksiat, apalagi di sekeliling kita orang-orang soleh.
Tapi coba kita rasakan dalam kesendirian, paket data penuh, di sekeliling kita tidak ada orang lain, tidak ada yang mengawasi kita. Apa yang kita lakukan dengan handphone kita? Banyak hal. Di antaranya adalah maksiat. Dan kita merasa aman karena tidak ada yang menyaksikan kita. Dan kita lupa bahwa Allah menyaksikan kita. Maka pantas ketika ditanya man rabbuka, tangan kita akan terbata-bata menjawab Allahu Rabbi. Karena tangan kita sadar betul kita pernah tidak beriman bahwa Allah menyaksikan kita dengan bebas bermaksiat. Apalagi kaki kita, apalagi telinga kita, apalagi mata kita, dan lain sebagainya. Maka jamaah rahimakumullah, jangan kita anggap mudah apa yang akan kita lalui suatu saat nanti. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk meringankan pertanyaan kita di alam kubur, atau mungkin untuk membantu pertanyaan orang tua kita yang sedang di alam kubur. Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Rasulullah pernah mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kita Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi penolong kita yaumal qiyamati, di hari-hari genting. Salah satu arti kiamat adalah genting. Sejak kapan kita dimulai hari genting? Yaitu sejak sakaratul maut. Karena saat kita sakaratul maut, saat nyawa kita berada di gorgoroh, di tenggorokan kita, maka akan tampil setan-setan menyerupai orang tua kita. Satu setan yang ada di sebelah kanan kita akan mengatakan, aku adalah ayahmu, dengan keringatku aku mendidikmu, membesarkanmu. Maka ikutilah agamaku, sekarang aku sudah tenang. Disebutkan agamanya Nasara. Andai kita mengiyakan atau memberikan isyarat untuk iya, dan saat itu tidak ada yang bisa membisiki kita, mengiyakan dengan kedipan mata, maka saat itu kita akan total menjadi Nasara. Kemudian setan akan menyerupai ibu kita, berada di sebelah kiri kita dan mengatakan, aku adalah ibumu, air susuku mengalir dalam darahmu, maka ikutlah aku kini sudah tenang, aku berada dalam agama Yahudi. Andai kita mengiyakan dengan kalimat iya, atau mungkin hanya dengan isyarat kita mengiyakan ajakan bayangan setan yang menyerupai ibu kita, maka saat itu kita akan otomatis berpindah dan tidak akan pernah mencium bau surga. Maka jamaah rahimakumullah, saat-saat genting itu kita membutuhkan pahala bacaan Al-Quran kita. Tidak usah repot, tidak usah kemana-mana bawa Al-Quran. Surat Al-Ikhlas adalah Al-Quran, surat Al-Fatihah adalah Al-Quran, bahkan Bismillah pun itu menjadi bagian dari ayat Quran. Maka tidak sempat kita membaca secara langsung, perbanyak baca Bismillah, perbanyak baca Alhamdulillah, perbanyak baca Al-Fatihah. Itu yang nanti akan menolong kita. Kemudian yang kedua, dan insya Allah ini yang terakhir, adalah memperbanyak bersedekah. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Hindarkanlah oleh kita semua api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Jadi sebutir kurma ini menjadi janji Rasulullah, sedikit apapun yang kita sedekahkan, itu yang akan menghentikan siksaan kita, dimulai dari alam kubur sampai nanti di neraka. Dan itu menjadi janji, bukan hanya sekedar berita. Maka jamaah rahimakumullah, apa yang kita siapkan sekarang, jangan terlalu sibuk untuk mempersiapkan masa pensiun kita, jangan terlalu sibuk untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita, asuransi kita dan lain sebagainya. Karena urusan hidup dan mati kita sudah ada yang menanggung, sementara akhirat kita Allah sendiri berlepas tangan untuk kita. Maka perbanyaklah dari harta yang kita miliki untuk investasi, supaya selain kita hidup makmur, tetapi kita juga mengalami wafat dalam keadaan nikmat. Barakallahu li wa lakum.